Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran tematik. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita masih mempelajari subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 5 dan 6, muatan bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemarin kita sudah mempelajari cara mencari informasi dari bacaan dengan mencari ide pokok. Mencari informasi dari teks non-fiksi bisa juga dengan menggunakan peta pikiran loh. Bagaimana caranya? Berikut cara menguraikan informasi dengan peta pikiran. Pertama, cara menguraikan informasi dengan peta pikiran. Tentukan ide pokok setiap paragraf dari teks. Kemudian, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya 5W 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. 3. Menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Perhatikan contoh teks non-fiksi berikut. Pada bacaan, ayo membaca Daur Hidup Hewan. Kemudian daftar pertanyaan berdasarkan teks, yaitu apa yang dimaksud dengan daur hidup? Pertanyaan kedua, berapa jenis metamorfosis yang ada? 3. Bagaimana proses daur hidup kupu-kupu? Ini merupakan peta pikiran. Sini kita buat adalah judul dari teks bacaan. Kemudian ini jawaban dari pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Selanjutnya, berapa jenis metamorfosis yang ada? Ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya, bagaimana proses daur hidup kupu-kupu? Proses daur hidup kupu-kupu mulai dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri dapat tumbuh dan berkembang, termasuk hewan. Hewan dapat tumbuh dan berkembang karena melalui tahapan daur hidup. Tahukah kamu apa itu daur hidup? Daur hidup adalah proses perubahan bentuk yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan terdiri dari hewan tidak bermetamorfosis dan hewan bermetamorfosis. Hewan tidak bermetamorfosis ialah hewan tanpa metamorfosis memiliki bentuk tubuh yang sama dari lahir hingga dewasa, hanya mengalami perubahan ukuran tubuh. Sedangkan hewan bermetamorfosis terbagi lagi menjadi 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, bentuk tubuh hewan sangat berbeda antara bentuk baru menetas dan bentuk dewasanya. Contohnya seperti kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda tidak berbeda dengan bentuk dewasanya melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Hewan tidak bermetamorfosis hanya mengalami perubahan ukuran tubuh dari kecil menjadi besar, seperti daur hidup ikan yang dimulai dari telur, yang mana di dalam telur tersebut terdapat bentuk ikan. Kemudian setelah itu telur menetas menjadi ikan kecil, kemudian hingga menjadi ikan dewasa. Begitu juga dengan daur hidup kadal, mulai dari telur, kemudian telur menetas, kadal muncul, kadal kecil muncul, kemudian menjadi kadal remaja dan dewasa. Sedangkan hewan bermetamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna melalui 4 tahapan, yaitu telur, ulat atau larva, pupa, dan imago. Seperti daur hidup kupu-kupu, dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian
menjadi kupu-kupu sempurna. Sedangkan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna melewati 3 tahapan dimulai dari telur, nimfa, dan imago. Seperti daur hidup kecoa, telur, nimfa, kecoa manja, dan kecoa dewasa. Teman-teman, kita dapat tugas tentang metamorfosis hewan. Ayo sekarang kita membagi kelompok untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebaiknya pilih dengan undian saja ya, supaya adil. Aku setuju, aku juga tidak masalah berkelompok dengan siapapun. Jadi, dalam berteman, kita juga tidak boleh membedakan antar suku maupun antar golongan, baik kaya maupun miskin. Mewujudkan keutuhan dan kesatuan merupakan kewajiban seluruh bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita berkewajiban menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan sehari-hari. Persatuan dan kesatuan NKRI merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa. Sikap yang dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan. Pertama, membina sikap toleransi dan tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati, saling membantu tanpa membedakan suku maupun asal daerah, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, mempelajari berbagai budaya atau kesenian daerah lain. Adapun manfaat dari membina persatuan dan kesatuan, yaitu terciptanya suasana aman, tertib dan tentram, terwujudnya lingkungan kehidupan yang harmonis, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, pembangunan bangsa menjadi lancar, keutuhan bangsa tetap terjaga. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.